Pertanyaan besarnya, mengapa kejadian lagi? Kemudian bagaimana upaya terbaik pencegahannya? Itu sepertinya pertanyaan yang selalu kita ungkapkan beberapa waktu terakhir ini, Naila ya. Betul. Nah, coba ya langsung kita akan tanyakan dan konfirmasi kepada psikolog anak dan remaja. Ada Novita Tandri yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Mbak Novita, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, Mbak Novita, kalau kita menyoroti ya dalam beberapa tahun belakangan ini kasus kriminalitas yang melibatkan remaja begitu meningkat dan bahkan di luar nalar sepertinya ya, makin kesini makin meresahkan. Nah, sebetulnya faktor apa sih yang menjadi pemicunya, Mbak? Banyak faktor sih ya Mbak ya. Kalau saya melihat yang pertama adalah faktor eksternal, internal, situasional. Yang pertama kalau kita bicara tentang internal. Internal berarti di dalam diri anak sendiri, ada yang disebut kalau bicara sekarang kekerasan sampai menimbulkan korban luka parah atau bahkan sampai kehilangan nyawa, sehingga ada memang tertentu manusia diciptakan itu ada yang secara otak mereka ada yang disebut dengan psikopat, jadi tidak punya rasa empati, tapi memang jumlahnya sangat-sangat kecil sekali, itu di bawah daripada 1% dari total penduduk manusia di dunia. Tapi ada orang memang yang dilahirkan itu tidak punya rasa empati, rasa iba, rasa kasihan kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal pola asuh berarti ikut peran ada di sana ya Mbak Naila, Mas Marvin. Bagaimana pola asuh ini dari orang tua, dari sekolah, dari lingkungan, nurturer di mana anak tumbuh dan berkembang. Apabila ini tidak ada contoh, tidak ada teladan, anak-anak ini akan tumbuh bahwa it's okay kalau menyakiti orang lain, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, situasional. Tidak ada orang lain pada saat kejadian terjadi yang mencegah atau melarang hal ini dilakukan atau malah mendukung untuk melakukan tindak kekerasan atau bullying, perundungan itu. Oke, Mbak Novita, yang membuat kita sampai dengan sekarang itu juga masih tergeleng-geleng kepala adalah salah satu yang ditanyakan oleh pihak kepolisian, katanya mereka ingin viral agar ramai di media sosial. Begitu, bagaimana ini kok memang eksistensi yang ingin disampaikan, tapi wadahnya itu salah? Betul. Jadi yang disebut dengan FOMO, Mas Marvin, fear of missing out. Jadi kepengen terkenal, bisa viral gitu. Tapi terkenalnya, populernya itu karena apa? Karena melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang tidak seharusnya, bahkan kejahatan yang terjadi karena orang lain yang menjadi korban. Nah, peran sosial media sendiri memang bisa sangat mempengaruhi anak-anak untuk bisa melakukan itu. Jadi buat saya adalah melihat bagaimana memilah dan memilih, peran pemerintah juga, mungkin dari Kominfo untuk bisa gerak cepat kalau ada hal-hal yang seperti ini tidak sampai menjadi viral. Karena kalau di stop, di take down, gitu ya, anak-anak ini tidak akan melihat bahwa ada arena buat mereka, ada sarana untuk mereka bisa terkenal dengan cara yang salah ini. Baik, jadi siapa sih yang harusnya mengawasi selain tentunya lingkungan keluarga nih Mbak Novita terkait dengan penggunaan media sosial tentunya. Dan kalau kita berkaca dari kasus sebelumnya yang viral, ada kelompok tertentu dari sekolah yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, mereka membacok korbannya secara acak. Nah, ini kan artinya apakah juga di institusi pendidikan dibutuhkan satgas misalkan untuk mengawasi perilaku-perilaku mereka begitu, termasuk juga media sosial? Oh sangat Mbak. Jadi semua memang untuk membesarkan satu anak kan butuh satu kampung gitu ya, untuk bisa mengawasi, mendukung dan melindungi anak-anak ini. Sanksi atas apa yang terjadi. Tapi kalau buat saya core-nya ini adalah parenting, Mbak Naila, Mas Marvin. Bagaimana parenting ini akan menjadi pondasi, tolak ukur daripada kita membesarkan anak-anak ini. Karena anak-anak tumbuh dan berkembang dari orang tua yang menjadi pendidik pertama dan terutama. Jadi orang tua memang harus hadir. Ini jadi wake up call juga buat kita semua. Bagaimana orang tua untuk hadir sedini mungkin dalam kehidupan anak-anak kita. Memberikan mereka contoh dengan pola asuh yang tepat, bukan otoriter ya. Jadi artinya bahwa semua yang diharuskan orang tua tanpa komunikasi, tanpa kehadiran itu yang paling benar.
Atau yang paling yang kedua yang disebut dengan permisif, memberikan semuanya, dilayani, dimanjakan karena rasa bersalah orang tua atau orang tua yang tidak memahami tentang ilmu parenting. Dua hal ini saya lihat yang terlalu keras otoriter, yang terlalu melepaskan, memanjakan. Dua ini bisa membuat anak-anak nanti lepas kontrol, tidak punya kontrol diri pada saat memasuki usia remaja seperti sekarang banyak sekali yang kita dengar ya barusan diliput di Metro TV. Oke, Mbak Novita, kalau kita bicara mengenai komunikasi yang lebih baik, mungkin kami di sini juga setuju juga dengan bagaimana parenting yang harus dan memang menjadi satu hal yang diperhatikan oleh semua orang tua. Tapi better communication yang seperti apa yang diperlukan? Karena kita melihat anak-anak yang masih ingin menunjukkan eksistensinya, mereka itu akan melonjak ketika diberikan komunikasi yang lemah, tapi akan berani jika kemudian dikekang. Ya, jadi harus pas benar-benar memang Mas Marvin. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, anak-anak di usia remaja ini usia di mana hormonalnya semuanya berubah. Badannya berubah, suaranya berubah, fisiknya semuanya berubah. Mereka berada di dalam confusion, kebingungan mau kemana mereka. Nah, dalam kebingungan ini peran orang tua, peran sekolah, peran di mana anak tumbuh dan berkembang penting sekali untuk memahami perubahan di dalam tubuhnya. Bahwa ini yang kamu rasakan, suasana hatimu bisa naik turun. Kamu akan mudah sekali merasa terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi. Nah, dengan memahami apa yang dia alami secara biologis tubuhnya, sekaligus psikologis dari mental dia, anak-anak ini diberikan kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan semangat yang menggebu-gebu ini, karena tenaganya besar, perubahan tubuhnya, kadang-kadang mereka juga tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka di usia-usia seperti ini. Jadi kalau buat saya memang perlu sekali diadakan sarana prasarana buat anak-anak remaja ini. Jadi mereka punya tempat pelampiasan, sarana olahraga, bisa berkompetisi secara positif. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan keterampilan yang ada di dalam dirinya dalam semua aspek. Jadi buat saya memang perlu duduk, menyiapkan sarana sehingga anak-anak ini tidak lepas kendali gitu loh. Melakukan dengan geng motor dan juga kekerasan terhadap orang lain, Mbak. Termasuk juga sarana yang katakanlah diberikan oleh pihak lain, misalkan pemerintah begitu. Kalau Mbak Novita sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa sih untuk edukasi parenting di Indonesia? Dan ini kan situasinya sudah semakin meresahkan ini, Mbak. Apa yang kemudian menjadi warning gitu ya untuk duduk bersama juga memberikan edukasi kepada para orang tua? Ilmu parenting sudah harus dilakukan, Mbak. Jadi kalau belum bisa berkembang baik, jangan dulu berkembang biak gitu ya. Jadi berkembang baik dulu, benar-benar kita siap secara psikologis, fisiologis, dan juga finansial, baru kita memutuskan untuk punya anak. Kalau ilmunya nggak ada, keterampilan nggak ada, begitu berkembang biak, kita akan menghasilkan anak-anak juga yang dibesarkan tanpa ilmu ini, dan pada saat mereka menjadi orang tua ya menjadi satu siklus seperti lingkaran setan yang nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau buat saya pencegahan preventif, lakukan ilmu parenting sebelum orang mempersiapkan untuk menikah, kuratif, oke? Orang tuanya dipanggil, orang tuanya diberikan program, ada parenting program mestinya buat orang tua ini, sehingga mereka tahu keterampilan bagaimana menghadapi anak-anak remaja ini. Anak-anak yang masih kecil dididik supaya nanti pra remaja dan remaja tidak menjadi seperti ini. Yang remaja diberikan program antara orang tua dan anak remajanya seperti apa. Nah, ini butuh peran daripada profesional yang bisa hadir untuk mereka, dan peran pemerintah buat saya untuk menghadirkan program-program parenting, ilmu parenting ini sudah tidak bisa ditunggu lagi, Mbak, sudah darurat. Betul-betul sudah sangat darurat. Urgensinya tinggi sekali.
Mbak Novita Tandri, ini perbincangan kita juga benar-benar bisa menjadi sebuah bahan yang sangat serius untuk dipertimbangkan baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun juga pihak-pihak lain untuk bisa segera yuk kita cegah bersama-sama, yuk kita selamatkan generasi muda kita. Terima kasih banyak Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan remaja sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih.